Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Nuria, BP 18.0030. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu mata kuliah saya, yaitu praktikum. Judul praktikum kali ini adalah pengukuran hasil desain sistem serat optik. Yang pertama adalah tujuan dari percobaan. Pertama, mampu melakukan pengukuran loss daya minimum, loss daya maksimum pada serat optik hasil rancangan. Mampu memahami parameter penyebab terjadi proses pada serat optik. Tiga, hasil desain serat optik. Kedua adalah teori. Baik, kita langsung saja ke langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas. Pertama, menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. Yang pertama, loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah bergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik, yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. Kedua, loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. Ketiga, sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. Kedua, kita dapat menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. Aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan yang dilakukan pada sistem bergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi serat optik. Untuk sistem serat optik yang berada di luar bangunan sangat perlu perbaikan dibandingkan sistem ruangan. Yang ketiga, loss cadangan. Dalam sistem serat optik, loss cadangan digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Loss cadangan yang biasa digunakan sekitar 3 dB. Pada praktikum kali ini kita menggunakan 3 bahan dan peralatan. Yang pertama, laptop, kedua kalkulator, ketiga kertas. Diagram pengukuran. Di sini kita akan menghitung 5 soal yang terdiri dari 5 diagram juga. Pertama, kita menghitung daya minimum pemancar bila panjang konektornya dirubah-rubah. Panjang konektor yang pertama 10 meter, yang kedua kita menggunakan panjang konektor 15 meter, dan yang ketiga 20 meter. Di sini sudah pada soal sudah diketahui bagian-bagiannya. Ini soal yang kedua. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal. Ini soal yang pertama. Yang ditanya adalah daya minimum pemancar. Langkah yang kita lakukan pertama kali, kita hitung dulu loss daya minimum seperti teori yang di atas tadi yang dijelaskan. Rumusnya adalah total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. Panjangnya 10 panjang yang pertama yang A 10, dan lanjut yang B 150 ditambah yang C 4000
ditambah 10 meter dikali 1,5. Yang satuan panjang serat optik ABCD kita ubah dulu ke kilometer agar memudahkan dalam menghitung panjang loss total panjang serat optik yang pertama 6,255, yang kedua 6,270, yang selanjutnya 6,285 dB. Baiklah, selanjutnya loss total konektor. Rumusnya jumlah konektor dikali loss konektor. Jumlah konektor terdapat pada diagram di atas, 2 buah dikali loss konektor yang diketahui di bagian di atas soal tadi. Hasilnya dapat 2 dB. Yang selanjutnya loss total sambungan. Kita lihat diagram di atas, berjumlah 1 kali 0,1 yang diketahui loss, dan hasilnya 0,1 dB. Selanjutnya kita akan menghitung total loss daya minimum. Caranya jumlahin yang kita cari di atas. Yang pertama 6,255 ditambah 2 yang konektor ditambah 0,1 yang transfusi, hasilnya dapat 8,355 dB. Terus lanjut yang panjang serat optik kedua sama, dan hasilnya 8,37. Lanjut lagi yang ketiga, hasilnya 8,385. Langkah kedua kita menghitung daya maksimum. Rumusnya loss daya minimum ditambah edging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Sudah kita dapatkan tadi di atas loss daya minimum, kita masukkan ke rumus. Kita edging diketahui 1,2, perbaikan 1, cadangan 3, dan dapat dan hasilnya dapat kita lihat di sini sama 14,07 dB, dan yang terakhir 14,085 dB. Langkah ketiga menghitung daya minimum pemancar. Rumusnya daya minimum penerima ditambah total loss maksimum. Daya minimum penerima diketahui pada soal min 30, total loss maksimum sebelumnya sudah kita cari, dan tinggal masukkan ke rumus, lalu didapatkan hasil seperti pada layar. Baiklah, kita lanjut yang soal kedua, sama kayak yang soal yang pertama tadi, tapi di sini yang dirubah-rubah adalah loss serat optik. Masuk ke langkah pertama, kita menghitung loss daya minimum dulu. Ini maksud yang loss serat optik yang berubah-ubah. Pertama kita pakai 1 dB, 1,5 dan 2. Di sini sudah kita dapatkan total panjang serat optik. Yang kedua kita menghitung total loss konektor. Jumlah konektor pada diagram di atas diketahui sebanyak 2, dan loss konektor seperti diketahui pada soal di atas 1. Sama juga dengan kita menghitung loss total sambungan fusi. Jumlah sambungan fusi pada diagram 1, dan diketahui loss sambungan fusi 0,1, dan didapat hasil 0,1 dB. Setelah mencari yang 3 tadi, baru kita menghitung total loss daya minimum. Total loss daya minimum total loss serat optik ditambah total loss konektor ditambah total loss sambungan fusi. Sudah kita cari, sudah kita hitung, dan hasilnya yang pertama 6,27 dB, 8,355 dB, dan terakhir 10,44 dB. Langkah yang kedua kita dapat menghitung loss daya maksimumnya. Rumusnya
loss daya minimum ditambah aging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Tinggal kita masukin yang di atas, yang total loss daya minimum tadi kita masukin ke contoh ke rumus, dan kita masukin agingnya 1,2, perbaikan dan cadangannya 3, dan kita dapatkan hasilnya seperti pada layar. Yang langkah ketiga kita menghitung daya minimum pemancar. Rumusnya daya minimum penerima ditambah total loss maksimum. Daya minimum penerima diketahui di soal min 30 ditambah 11,9 yang total loss maksimum yang kita dapatkan sebelum ini. Kita masukkan dan kita dapatkan hasilnya. Yang pertama min 18,03 dBm, yang kedua min 15,945 dBm, dan yang terakhir min 13,86 dBm. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Hitunglah panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita dirubah-rubah. Pada diagram yang ketiga ini berbeda dari diagram yang pertama dan kedua. Di sini kita tidak menggunakan sambungan fusi, hanya menggunakan dua konektor dan pemancar beserta penerimanya. Di sini sudah diketahui soalnya panjang serat optik A 50 meter, panjang serat optik C 50 meter, loss serat optik min 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB. Dan di sini kita merubah daya minimum penerima min 10, min 25, dan min 30. Daya output pemancarnya min 12, faktor aging perbaikan cadangan 1, 2, 3 dB. Yang ditanya adalah panjang serat optik B. Langkah pertama kita menghitung dulu loss daya minimum. Rumusnya loss total panjang serat optik. Rumusnya adalah total panjang serat optik dikali loss serat optik. Di sini kita dapatkan panjang serat optik yang A 50 dan panjang serat optik yang C 50 dikali 2,5 adalah loss serat optik, dan didapatkan hasil 0,25 dB. Selanjutnya loss total konektor. Rumusnya jumlah konektor dikali loss konektor. Jumlah konektor seperti pada diagram tadi 2 buah, dan loss konektor yang diketahui pada soal 0,2, dan didapatkan hasil 0,4 dB. Selanjutnya total loss daya minimum adalah total loss dalam kurung serat optik dan konektor 0,25 ditambah 0,4 sama dengan 0,65 dB. Kita tambahin, maksudnya di sini adalah kita menjumlahkan total loss panjang serat optik ditambah total loss konektor. 0,25 ditambah 0,4 sama dengan didapatkan hasil total loss daya minimumnya 0,65 dB. Selanjutnya langkah kedua adalah loss daya maksimum. Loss daya maksimum, salah ketik. Rumusnya loss daya minimum ditambah aging ditambah perbaikan dan ditambah cadangan. Tadi sudah kita dapatkan loss daya minimumnya 0,65 ditambah agingnya 1, perbaikan 2, dan cadangannya 3, maka didapatkan hasil 6,65 dB. Yang langkah ketiga kita menghitung daya tersedia. Selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima. Selisih daya output pemancar diketahui sebanyak min 12 dikurang daya minimum penerima. Kita sudah disinilah kita mengubah daya minimum penerima yang pertama min 10, yang kedua min 25, yang ketiga adalah min 30, dan mendapatkan hasil yang pertama min 2 dB, 13 dB, dan 18 dB. Langkah terakhir panjang serat optik B. Rumusnya selisih antara daya tersedia dikurang loss daya minimum. Daya tersedia kita dapatkan yang di atas tadi, min 2 dikurang 6,65. 6,65 adalah loss daya minimum. Hasilnya min 8,65 km, 13 dikurang 6,65 sama dengan 6,35 km, dan yang terakhir 11,35 km. Karena sudah kita dapatkan panjang serat optik untuk yang B.
Lanjut ke soal yang selanjutnya, soal keempat. Sama, kita juga menghitung panjang serat optik B, cuman yang kita ubah sekarang adalah daya output pemancar. Yang pertama min 10 dBm, yang kedua min 20 dBm, dan terakhir min 30 dBm. Yang ditanya panjang serat optik B. Sama kayak tadi, yang langkah yang pertama kita menghitung loss daya minimum. Kita dapatkan loss daya minimum 0,25 dB. Lanjut kita menghitung loss total konektor. Kita dapatkan juga 0,4 dB. Lanjut kita menghitung total loss daya minimum. Kita jumlahkan yang 0,25 dB ditambah 0,4 dB. Hasilnya 0,65 dB. Langkah kedua kita menghitung loss daya maksimum. Ini maksimum. Rumusnya loss daya minimum ditambah aging tambah perbaikan ditambah cadangan. 0,65 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 6,65. Langkah selanjutnya kita menghitung daya tersedia. Selisih daya output pemancar. Di sini yang kita ubah-ubah tadi seperti yang diketahui. Yang pertama kita memakai selisih daya output pemancar min 10, kedua min 20, yang ketiga min 30. Dan di sini kita dapatkan hasil dari daya tersedianya. Lanjut kita menghitung panjang serat optiknya. Daya tersedia dikurang loss daya minimum. 10 dikurang 6,5 dB sama dengan 3,35 dB. Di saat menghitung panjang serat optiknya, hasil dari panjang serat optik dibagi 2,5 dB dan kita dapatkan 1,34. Yang kedua kita dapatkan 5,34. Yang terakhir kita dapatkan min 2,66 km. Kita lanjut ke soal yang kelima. Di sini berbeda dengan soal yang 4 di atas tadi. Kita menghitung loss serat optik. Bila panjang serat B kita rubah-rubah sekarang adalah panjang serat B. Diagramnya juga kita memiliki dua konektor, tidak memiliki hubungan. Panjang serat optik yang kita ubah-ubah. Yang pertama 1500 meter, 1200 meter dan 2000 meter. Lanjut langkah yang pertama kita menghitung daya minimum pemancar. Rumusnya daya minimum penerima ditambah total daya maksimum. Daya minimum pemancar min 20 dB sama dengan min 30 dBm adalah daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum yang kita hitung. Dan kita dapatkan total loss daya maksimumnya 10 dB. Langkah yang kedua, kita menghitung loss daya maksimum. Rumusnya loss daya minimum ditambah aging tambah perbaikan ditambah cadangan. Kita tadi sudah mendapatkan loss daya maksimumnya 10 dB. Sekarang kita menghitung loss daya minimum ditambah aging, perbaikan dan cadangan. Di sini kita dapatkan loss daya minimumnya adalah 4. Selanjutnya kita mencari loss daya minimum. Loss daya minimum sama dengan total loss panjang serat optik ditambah loss konektor. Kita dapatkan total daya minimumnya 4, yang sebelumnya total panjang serat optik yang kita cari ditambah 2 dikali 0,2, dan kita dapatkan loss total panjang serat optiknya 3,6 dB. Langkah yang keempat, kita menentukan panjang serat optik B. Loss panjang serat optik sama dengan 1500 ditambah 50 dikali loss serat. Loss panjang serat optiknya 3,6 ditambah 1,55 dikali loss serat optik. Loss serat optik yang pertama kita dapatkan 2,32, loss serat optik yang kedua 2,88 dB, dan loss serat optik yang ketiga 1,782 dB per km. Baiklah, kita sudah selesai menghitung 5 soal dan sekarang masuk ke analisa data. Di sini dapat saya analisa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima bergantung pada panjangnya serat. Pada
perhitungan ya A. Yang pertama, hubungan antara panjang serat dengan daya minimum pemancar. Ketika pada salah satu serat terjadi penambahan pada panjangnya pada serat B, maka daya minimum yang dipancarkannya pun akan semakin besar. Ketika serat B panjangnya 10 meter, daya minimum pemancar sama dengan min 15,9645 dBm. Apabila panjang serat B nya 15 meter, maka daya minimum pemancarnya min 15,93. Dan begitupun ketika panjang serat B nya 20 meter, maka daya minimum pemancar min 15,915 dBm. Jadi pada perhitungan ini dapat dilihat bahwa semakin panjang serat optik, semakin besar pula loss yang terjadi, maka semakin besar daya minimum yang dipancarkan. Berarti ini daya minimum dan panjang serat optik berbanding lurus. Dan lanjut pada perhitungan B, hubungan antara loss serat optik dengan daya minimum pemancar. Perhitungan ini mempunyai keterkaitan dengan perhitungan A, di mana semakin panjang serat optik, maka besar pula faktor pengali loss serat optik tersebut yang menyebabkan jumlah loss total panjang serat semakin besar, dan otomatis daya minimum pemancar juga akan semakin besar. Pada perhitungan yang ketiga, yang C, hubungan daya minimum penerima dengan panjang serat. Dari perhitungan dapat dilihat hubungan antara daya minimum penerima dan panjang serat adalah berbanding terbalik. Ketika daya minimum pertama min 10 dB, maka panjang serat yang dibutuhkan adalah min 8,65 km. Ketika daya minimum penerima min 25 dB, maka panjang serat yang dibutuhkan adalah 6,35 km. Dan ketika daya minimum penerima min 30 dB, maka panjang serat yang dibutuhkan adalah 11,35 km. Nah, jadi pada perhitungan ini dapat dilihat bahwa semakin kecil daya minimum, maka panjang serat yang dibutuhkan juga akan semakin panjang. Berbanding kebalik kan. Nah, dan selanjutnya kita menganalisa pada perhitungan yang KD yang keempat, hubungan daya output pemancar dengan panjang serat optik. Sama seperti perhitungan A, daya output pemancar sama dengan daya minimum pemancar. Dari perhitungan dapat dikatakan bahwa semakin kecil daya pemancar, maka semakin kecil pula panjang serat yang dibutuhkan. Dan pada perhitungan yang E, kelima, hubungan panjang serat dengan loss serat optik. Pada perhitungan ini tampak jelas bahwa secara teori di mana dikatakan bahwa semakin panjang serat optik, maka loss panjang serat yang dihasilkan juga akan semakin besar. Ini adalah akhir dari laporan kali ini. Kesimpulan, dapat disimpulkan dari perhitungan dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa daya pemancar dan daya minimum pemancar tidak lepas hubungannya dari berapa panjang serat yang dibutuhkan agar tidak terjadi gangguan yang berarti pada saat transmisi data, di mana semakin besar daya pada pemancar, maka semakin panjang serat yang dibutuhkan, dan semakin kecil pula daya minimum yang sampai di penerima. Baiklah, segitu dulu hasil laporan saya kali ini. Apabila ada kejanggalan, apabila ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.